Halo, selamat datang di podcast Sinus KSKM 2024. Pernah nggak sih kalian tertarik bagaimana menghasilkan uang dari hobi dan minat bakat kalian atau sedang mencari penghasilan tambahan? Nah, di podcast kali ini saya, Maratus Salekha, sebagai pembawa acara akan membahas mengenai dunia affiliator marketer. Nah, saya di sini tidak akan sendirian, saya akan bersama sumber, yaitu seorang affiliator sukses yang akan membagikan kisah inspiratifnya dalam mengenai dunia affiliate marketer. Yuk kita sambut Kak Mareta Della Firdausi. Halo Kak Della. Halo, aku Della. Wah, kelihatannya kakak sangat bersemangat banget hari ini ya. Iya, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, terima kasih juga Kak sudah mau hadir. Mungkin kakak bisa berkenalan terlebih dahulu. Halo semua, nama aku Mareta Rahmatilla Firdausi, biasa dipanggil Della. Aku merupakan seorang affiliate dari tahun 2021. Nah, Kak, aku mau tanya nih, bisa ceritain nggak sih gimana awal mulanya kakak tertarik di dunia affiliate ini, dan apa sih kakak yang bisa alasan kakak itu memutuskan mempromosikan produksi orang lain? Jadi aku itu terlahir dari keluarga yang berbisnis ya. Nenek aku bisnis, ibu aku bisnis. Nah, dari SD itu aku sudah diajarin cara-cara berbisnis. Jadi aku sudah jadi reseller itu ya. Ambil dari marketplace, aku jual lagi ke teman saya. Lalu pada tahun 2021 itu saya menyambi bisnis saya juga melihat-lihat Facebook itu. Di Facebook itu ada yang lagi viral nih, yaitu Shopee Affiliate Program. Wah, aku tertarik banget ya. Karena di sana orang-orang itu lagi mamerin komisinya yang banyak banget, sampai berjuta-juta, ratusan juta gitu. Jadi aku kepoin ini, gimana sih caranya jadi seperti mereka gitu. Lalu mereka itu ternyata ikutan program ASAP ini dan konsisten dalam nge-share link dan menawarkan produk orang lain. Aku jadi tertarik banget dong, berarti kan mereka tanpa modal ya, tanpa modal bisa menghasilkan uang. Jadi aku coba daftar, lalu aku riset lagi mereka itu pakai sosial media apa untuk nge-share linknya, kok bisa banyak yang tertarik gitu. Nah, ternyata mereka itu banyak banget ya jenis-jenisnya. Ada yang share di TikTok, Instagram, atau bahkan Telegram. Nah, sebagai aku yang introvert ini ya, nggak suka di depan kamera dan malu, nggak percaya diri gitu. Jadi aku memutuskan untuk milih niche-nya itu diskonan Shopee, dimana itu aku share-nya itu di Telegram ya. Tapi saat itu aku tuh perlu member untuk join ke Telegram saya. Nah, aku baru promosikan di TikTok tanpa wajah aku. Jadi cuma bentuk video ngamerkan kalau aku bisa dapat diskon dari Shopee, bisa sampai 0 rupiah. Nah, dari situ audiens itu tertarik untuk join ke Telegram aku. Sampai sekarang itu saya punya member Telegram itu 92.000. Wah, banyak banget ya Kak. Iya, itu sempat turun sih, pernah mencapai 100 ribuan. Kenapa turun? Karena mungkin aku kurang konsisten ya saat ini gitu. Nah, untuk kenapanya aku tertarik untuk mempromosikan produk orang lain, karena menurut aku Shopee Affiliate Program ini tuh tanpa modal gitu, tanpa modal bisa menghasilkan uang. Jadi aku tertarik, jadi nggak usah jadi reseller lagi, nggak usah modal-modal lagi, cuma butuh share link aja produk orang lain, lalu aku dapat komisi yang lumayan gede gitu. Jadi itu aku memutuskan untuk jadi Shopee Affiliate Program dan nge-share produknya orang lain. Itu bisa membantu. Wah, seperti itu ya Kak kisahnya. Ya. Nah, pasti itu kan nggak gampang ya Kak, ada pasti tantangannya ya. Nah, itu cara kakak yang menghadapi tantangan tersebut, terus tantangan terbesar kakak itu gimana nih selama menjadi affiliator gini Kak? Yang pasti pertama, sekarang sudah banyaknya afiliator ya. Pasti yang tidak ada kesibukan kayak kerja atau kuliah atau lagi belajar gitu, pasti beda sama aku yang masih mahasiswa ini, atau kalau kemarin masih jadi pelajar aku sudah join affiliate kan. Nah, gimana caranya menghadapi tantangan?
Yang pertama yang harus dibutuhkan tuh konsisten, meskipun kadang malas ya, tapi kalau mikir-mikir itu kok bisa aku pingin jadi orang lain, tapi kalau aku nggak bisa berusaha semaksimal mungkin, pasti aku nggak akan bisa seperti orang-orang yang bisa dapat ratusan juta itu. Jadi aku mungkin gimana caranya aku lebih cari inspirasi atau inovasi buat mencari tahu lagi gimana caranya biar aku bisa terus rajin post gitu. Yang pertama mungkin dari komisi orang lain itu ya, salah satu motivasi aku buat lebih baik lagi. Aku pingin tahun depannya itu lebih banyak lagi daripada tahun sekarang. Jadi itu mungkin caranya untuk mengenai tantangannya. Pasti sih kalau komisi turun itu pasti. Ya. Nah, selain motivasi tersebut, gimana sih cara kakak itu memotivasi diri sendiri dikala penjualan itu naik turun pasti pernah lah ya kak? Ya kalau karena saya kan suka cari uang nih. Iya. Jadi kalau nggak pegang uang jadi agak bingung gitu. Jadi aku mungkin itu salah satu motivasi aku ya. Kalau ngasilin uang sendiri tuh enak loh daripada minta ke orang tua gitu. Terus yang kedua mungkin dari itu lagi, di setiap aku buka TikTok, Instagram atau Facebook itu banyak orang yang nge-share komisinya yang ratusan juta. Itu jadi motivasi buat aku, motivasi banget sih. Karena kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Kalau sekarang aku udah di titik ini, kasihan dong kalau aku males lagi, Dela yang dulu di mana gitu. Jadi itu motivasi aku untuk lebih baik ke depan lagi, meskipun kadang naik turun itu sudah pasti ya. Namanya juga afiliator itu bukan pekerjaan yang tetap dan penghasilannya juga nggak tetap gitu. Oke, wah inspiratif banget ya kak. Jadi saya agak tertarik gini join affiliate gitu ya. Dari perbincangan kita itu bisa kita ambil hikmahnya bahwa seorang affiliator itu nggak mudah ya. Dari kita lihat itu mungkin kelihatannya gampang bikin video terus kita post gitu terus kita dapat uang, ternyata nggak semudah itu ya kak. Nah, dibutuhkan semangatnya tinggi, konsistensi yang tinggi, juga kegigihan dan juga pemahaman bagaimana mendalami pasar tersebut. Nah, kisah Kak Dela ini menginspirasi kita semua untuk berani mencoba hal baru dan memanfaatkan peluang yang besar ini di dunia digital. Tantangan memang tak terhindarkan, tapi bisa kita hadapi kalau kita berani mengambil resiko. Iya, betul. Oke, gimana next ya kak? Lanjut pertanyaannya yang kedua, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kakak menghadapi kompetitor di dunia affiliate ini? Pasti kan ada, apalagi dunia marketing ini semakin besar ya kak. Yang paling penting tuh kita harus punya ciri khas sendiri. Kita harus menarik audiens sendiri. Kalau seumpama kita istilahnya kita harus membangun personal branding gitu ya. Kalau personal branding aku bisa mendapatkan produk RP0 itu dari voucher, dari itu, nah itu bisa menarik audiens buat join ke Telegram aku dan kepoin nih gimana kok adminnya ini bisa dapat RP0. Nah mungkin itu, apalagi kalau sekarang banyak kompetitor lain ya, yang pasti yaitu sih kita harus bisa cari perbedaan atau keunggulan dari diri kita sendiri. Kalau kita itu harus bisa menarik orang lain tetap pada kepercayaan kita. Kalau kita itu bisa nge-share lebih banyak lagi, bisa nge-share diskonan lebih banyak lagi. Oke, terima kasih ya kak penjelasannya. Nah, dari penjelasan yang sudah kak Dela jelasin barusan itu bisa kita lihat kalau Zpreneur di era digital seperti sekarang ini adalah kesempatan yang sangat menarik ya, sangat menarik banget dan peluangnya besar juga ya kak. Namun perlu diingat kalau kesuksesan itu nggak datang secara instan ya teman-teman. Perlu dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kemauan untuk terus belajar. Dimana kunci sukses dalam bisnis affiliate adalah memiliki manajemen waktu yang baik, membangun personal branding yang kuat seperti yang Kak Dela jelaskan tadi, dan terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, banyak Gen Z yang punya banyak kegiatan, seperti kakak ini kan sedang kuliah ya sekarang, terus ada yang kerja, terus ada yang lagi bisnis sampingan. Nah, gimana sih Kak cara kakak membagi waktu yang efektif agar semuanya tuh balance atau berjalan dengan lancar nih Kak?
Kalau menurut aku yang pertama itu kalian harus tentuin dulu prioritas kalian. Kalian prioritasin kuliah atau kerja dulu atau sampingan. Kalau aku tuh prioritasin kuliah dulu ya. Karena kalau nggak cepat lulus kan bingung juga ya, Iya, Kak, bener banget. nambah lagi UKT-nya gitu. Iya. Nah, gimana cara aku bagi tetap bisa nih bisnis sampingan kayak afiliator ini. Caranya mungkin kalau lagi libur weekend gitu atau Sabtu Minggu itu aku lebih post lagi untuk ngepost, upload atau bikin video gitu ya. Kalau nanti kalau pas waktu weekday, waktu aku kuliah, mungkin itu cuma tinggal postnya aja, udah ditaruh draft gitu. Nah, kalau aku kan di Telegram nih, jadi ada waktu spill untuk flash sale ya. Iya. Jadi jam 12, jam 6 sama jam 8 malam tuh aku harus bisa megang HP. Gimana tuh caranya? Nah, aku beruntung banget bisa ada di lingkungan yang teman-teman support, keluarga aku support. Jadi jam 12 atau jam 12 kan kadang ada istirahat atau ada kuliah ya. Pasti mereka tuh ngingetin, "Del, ayo jam 12 ini waktunya sepil gitu." Wow. Jadi mereka support aku banget, jadi aku beruntung banget dikeliling oleh teman-teman yang baik tentunya. Dan mungkin kalau tetap prioritas pertama itu kuliah atau ngerjain tugas dulu ya, baru untuk setelahnya itu kalau sudah selesai aku baru bisa sharing lagi atau bikin video lagi gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Bener-bener apa ya? Pinter banget ya Kak Dela ini membagi waktu ya. Aku tentu belum bisa ya kalau dibagi waktu kayak gitu ya, Kak. Nah, aku mau tanya nih. Aku yakin pasti banyak affiliate yang pernah merasakan naik turunnya semangat dalam menjalankan bisnis. Bisa ceritain nggak sih, Kakak pernah nggak merasa bosan terus kayak burn out gitu dalam di dunia affiliate ini atau kehilangan motivasi? Nah, itu cara Kakak mengatasi hal itu tuh gimana? Pasti pernah ya bosan sampai nangis, aduh aku capek kuliah terus masih kerja gitu, masih pingin cari uang tapi kok masih kuliah, banyak tugasnya gitu. Gimana cara aku buat bangun dari malas itu? Ya, yang pertama tadi sih motivasi dari orang tua perlu, keluarga teman-teman yang support itu juga perlu. Yang kedua motivasi dari afiliator lain yang sudah punya ratusan juta itu juga perlu. Aku sering banget ya niche aku tuh di TikTok itu orang-orang yang suka pamer komisi. Itu bukan berarti mereka itu pamer, kalau menurut aku mereka itu memberikan motivasi buat aku gitu. Terus habis itu mungkin dari situ aku bisa bangkit lagi nih semangatnya. Wah, kasihan dong kalau Dela sekarang down, kasihan Dela yang dulu gitu. Jadi aku mungkin itu yang bikin aku termotivasi lagi untuk bangkit. Ayo, kalau kamu udah lulus kuliah pasti kamu bisa fokus ke kerjaan kamu. Kalau kamu udah lulus kuliah itu kamu kan udah punya kerjaan sampingan, ngapain? Jadi kamu kalau belum dapat kerjaan pun kamu masih ada kerjaan sampingan ini. Jadi itu yang jadi motivasi aku untuk mempertahankan afiliator ini. Wah, bener-bener motivasi Kakak itu bener-bener motivasi gimana ya, sangat inspiratif banget ya Kak. Jadi mikirnya tuh ke depan teman-teman, jadi gak mikir kayak berhenti sekarang nanti bisa lanjut, tapi kan gak semudah itu ya untuk melanjutkan apa yang sudah kita hentikan ya. Dan next aku kasih pertanyaan lagi ya Kak, sebagai seorang afiliator nih, gimana, pasti Kakak pernah merasa frustasi karena produk itu gak ada yang beli atau responnya tuh buruk dari audiens. Nah, gimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Ya, mungkin viewersnya ya kayak tiba-tiba turun gitu. Iya, betul itu banget. Yang jadi masalah banget buat afiliator sih. Cara aku sih yang pertama nentuin baca algoritma sosial media. Gimana sih kok orang-orang bisa FYP, apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Jadi aku harus ngikutin yang lagi tren sekarang biar orang-orang tuh tertarik beli. Kalau lagi tren kan orang-orang bisa kepo kan, pilih-pilih produk yang lagi tren. Itu tuh salah satu bentuk menarik audiens atau customer untuk belanja di akun kita. Kalau lagi ini gimana cara Kakak mengatasi kalau misalnya hal tersebut itu terjadi, itu gimana sih? Kalau menurut aku adain yang adain yang beda dari kita, kayak bikin giveaway gitu. Oh iya. Kalau bikin giveaway kan orang-orang bisa tertarik masuk nih.
berarti saya tertarik, oh aku harus pantengin ini grup ini, kalau ada, karena ada tiba-tiba bikin giveaway atau tiba-tiba bikin THR dadakan gitu. Jadi orang-orang itu kan sambil mantengin grup kita kan sambil kita spill tuh sambil ngeklik link, jadi kita bisa menambah klik link dan pesanan performa kita gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, sangat inspiratif banget ya gimana caranya Kak Dela itu bangkit. Kalau kurang motivasi itu motivasinya tambah dikuatin lagi teman-teman. Dan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, tren apa sih yang Kakak lihat di dunia affiliate ini yang semakin mendominasi untuk beberapa tahun ke depan? Apakah dari platformnya atau jenis produknya atau mungkin model bisnis yang baru Kak? Kalau akan sekarang Shopee Affiliate Program ya, belum ke TikTok karena saya itu partner, harus tanda tangan kontrak, nggak boleh join affiliator lain gitu. Oh iya. Untuk tren sekarang itu Shopee itu lebih ada fitur baru yaitu Shopee Video, dimana yang kalau Shopee Video kan itu penontonnya atau viewersnya itu orang pasti pelanggan ya. Jadi aku sudah terjun ke Shopee Video di mana sekarang punya followers 12.000 di sana, tapi masih bangun viewers juga karena sempat anjlok karena gak konsisten dulunya gitu. Untuk trennya pasti setiap tahun ganti-ganti tren ya, soalnya pasti ada aja yang viral gitu. Jadi kalau aku aku selalu ngikutin trennya tuh, biar orang-orang tuh kepo selalu kalau aku tuh terlalu update gitu. Jadi kan terus pantengin akun aku atau terus pantengin video-video aku biar mencari produk-produk yang update itu ada di akun aku gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, dari kisah Kakak ini, Kakak ada pesan nggak yang saran gini Kak buat para Gen Z yang mau masuk ke dunia affiliator ini? Terus menurut Kakak keterampilan apa sih yang harus dimiliki sama affiliator ini Kak? Yang pertama kalian coba dulu daftar deh. Terus yang kedua tentukan niche kalian tuh suka apa? Suka make up kah? Atau suka koleksi baju kah? Atau suka dunia elektronik kah? Nah itu dari niche kalian itu atau kesukaan kalian atau passion kalian itu kalian bisa jadiin suatu video atau bahan-bahan konten nih. Kan kalian sudah punya barang-barangnya ya, kan tinggal video. Jadi tidak perlu modal lagi. Nah itu dengan video itu kita kan bisa menarik pelanggan untuk membeli produk yang sama dengan kita. Nah, kita di situ dapat komisi loh, lumayan banget loh, sampai 10% kalau kita bisa menarik pelanggan gitu. Terus yang selanjutnya kalian harus konsisten sih. Kalau nggak konsisten tuh nggak ada hasilnya. Kalau sehari nggak upload aja itu udah nurun viewersnya kita. Kan kalau kita nggak upload itu berarti kita nggak konsisten atau nggak bisa mempercayakan audiens kalau kita itu beneran bisa nge-spill produk-produk update. Jadi kita yang diperlukan banget tuh konsistensi. Oh, jadi kunci dari suksesnya Kak Dela di dunia afiliator ini jadi konsisten ya Kak. Jadi harus konsisten teman-teman kalau kalian mau terjun di dunia affiliate ini. Oke, next kita bakal Q&A, bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari KSKM. Bisa dilihat dari TV ya Kak. Yang pertama dari @VIvin. Bagaimana tren affiliate marketing berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya influencer marketing Kak? Tren marketing ya. Mungkin ide kontennya tuh seperti apa Kak? Seperti itu Kak. Kalau ide konten tuh nggak bisa ya orang-orang harus sama gitu. Kita harus tentuin passion kita. Karena kalau kita bikin video sesuai dengan passion kita tuh bakalan suka gitu. Kalau kita tuh bisa seneng banget kalau lihat video kita, wah kita bisa nih bikin video yang bagus gitu. Kalau untuk trennya itu juga nggak bisa tentuin sih, karena pasti setiap tahun itu tren-trennya itu bisa berubah-ubah. Kita nggak bisa samain dari yang dulu. Jadi kita harus tetap update antara tren setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Hai LK.
Min, kalau semisal kita afiliator males bikin konten karena sepi atau gak pernah FYP, jadi gimana ya ngatasin kemalesan agar tetap konsisten? Kalau sepi itu pasti nggak bisa kita nggak bisa tuh FYP terus tuh ya, karena kita nggak bisa baca, nggak bisa buat maksain viewers kita tuh untuk lihat video kita setiap hari gitu. Jadi kalau gimana caranya biar nggak males karena nggak FYP tuh, tentu yang pertama alasan utama itu kalau kita berhenti karena males atau karena nggak FYP itu nanti kedepannya tuh kita bakalan turun, malah anjlok gitu algoritma kita. Jadi TikTok atau Instagram atau sosial media lain tuh tahu kalau kita konsisten, kita tekun, nanti kita itu di-push lagi karena bahasanya kita nabung konten dulu nih. Kalau ada yang FYP, baru konten-konten kita yang dulu nggak FYP itu pasti naik gitu. Wah, seperti itu ya Kak. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Hafil CB _ kalau affiliate itu kan mempengaruhi seseorang agar tertarik pada produk yang kita promosiin. Nah, gimana sih affiliate marketer dapat membangun kepercayaan dengan audiens mereka, Min? Yang pasti kita harus kita harus coba dulu. Kalau seumpamanya produk skincare nih, kita harus coba dulu, terus kita tahu manfaatnya dulu ke kita gitu, terus kita baru review ke orang-orang kalau wah ini tuh beneran loh cocok ke muka kita, bisa bikin beneran bagus nih produk kita. Nah itu mungkin bisa jadi cara kita untuk mempercayakan audiens kalau ini beneran produk yang bagus gitu. Atau mungkin kalau pakaian tuh, mungkin kalau orang lihat dari lucunya aja pasti udah beli ya kalau cewek-cewek itu. Iya, bener banget ya Allah. Pasti dari situ kita mungkin yang pertama kita perlu kalau beli baju-baju tuh yang lucu-lucu aja gitu. Jangan yang monoton, karena mungkin kalau yang monoton tuh orang-orang yang suka tuh sedikit. Kalau lucu kan pasti orang-orang beli, wah ini lucu, kita harus beli, kita harus punya gitu. Bahkan ada banyak yang kembaran itu karena pingin pakai baju-baju yang lucu gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ternyata tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Ya udah. Oke, dari Kak Dela ini kita bisa melihat pandangan yang menarik mengenai dunia affiliator ya. Dan beliau ini menekankan banget kalau dunia affiliate ini bakal berhasil kalau kita itu konsisten, dan dunia affiliate ini penuh dengan peluang. Untuk sukses itu kita perlu konsisten, terus ide-ide yang kreatif, dan bagaimana kita memberi kepercayaan kepada audiens untuk membeli produk yang sudah kita promosiin ya Kak. Oke, jadi dari perbincangan kita hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dunia affiliate ini peluangnya banyak besar, tapi kalian harus konsisten. Dan jika kalian lagi sedang penjualannya naik turun, kalian harus semangat dan jangan pernah menyerah, harus bangkit, karena peluangnya bener-bener bisa banget sih kalau aku lihat, karena sampai ratusan juta ya Allah. Bener-bener wah. Oke, terima kasih Kak Dela udah mau berbagi cerita dan pengalaman kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Saya Maratu Solekha sebagai pembawa acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.